Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiri Manhak dengan nomor induk mahasiswa 860354276, prodi dari PGSD, dan di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang simbiosis. Dimana sebelum saya melakukan praktikum itu saya akan menjelaskan secara detail ataupun secara garis besarnya, di mana simbiosis itu adalah hubungan timbal balik yang erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berbeda, spesies yang berdampingan baik dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang. Dan simbiosis ini terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Di mana simbiosis mutualisme ini mengandung arti hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana komensalisme ini adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sementara pihak lain tidak terasa dirugikan maupun diuntungkan. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme, di mana memiliki arti hubungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Untuk melakukan praktikum, saya memerlukan alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat tulis, dan yang kedua itu tabel pengamatan, dan yang terakhir itu alam sekitar kita. Praktikum yang pertama yaitu simbiosis komensalisme, di mana saya mengambil contoh yaitu pohon kelapa dan tumbuhan paku yang ada di pohon kelapa tersebut, di mana tumbuhan paku ini memanfaatkan pohon kelapa sebagai tempat hidup agar bisa mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Dengan menempel di batang pohon, tumbuhan paku juga lebih mudah tumbuh dibandingkan jika berada di tanah. Namun, keberadaan tumbuhan paku ini tidak merugikan pohon kelapa. Pohon kelapa ini akan tetap dapat tumbuh dengan baik dan tidak kehilangan nutrisi karena tumbuhan paku tidak mengambil makanan dari pohon kelapa tersebut. Oke, yang kedua itu di sini ada simbiosis mutualisme. Nih, simbiosis mutualisme di sini itu adalah hubungan antara lebah dan bunga. Nah, di sini kan lebahnya itu adalah datang ke bunga untuk mengambil nektar sebagai sumber makanannya. Terus kemudian nektar ini merupakan cairan manis yang dihasilkan oleh bunga dan sangat dibutuhkan oleh lebah. Saat lebah hinggap di bunga tanpa disadari, serbuk sari dari bunga akan menempel pada tubuh lebah, terutama di bagian kaki dan badannya. Coba kita lihat ke sebelah kiri, ke sebelah bawah. Di sini tuh ada banyak sekali lebah-lebah yang sedang melakukan ataupun yang sedang hinggap di bunga. Jadi proses ini itu disebut sebagai penyerbukan, yaitu perpindahan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Penyerbukan ini sangat penting karena membantu bunga dalam proses perkembangbiakan sehingga nantinya dapat menghasilkan buah atau biji. Terus dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwasannya lebah ini ataupun bunga ini sama-sama keduanya saling menguntungkan. Lebah memperoleh makanan berupa nektar, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. Tuh. Untuk praktikum selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, di mana di sini saya mengambil contoh antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk di sini merasa diuntungkan karena mengambil darah manusia untuk nutrisi telur, sementara manusia ini dirugikan karena bisa menimbulkan penyakit seperti bentol-bentol dan yang lain sebagainya. Kesimpulannya dari praktikum kali ini, jadi simbiosis itu adalah hubungan timbal balik yang erat dari kedua makhluk hidup yang berbeda spesies yang hidup berdampingan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tadi simbiosis mutualisme itu yang saya praktekkan yaitu antara bunga dan lebah. Terus untuk simbiosis komensalisme itu ada pohon kelapa dan tumbuhan paku, sedangkan yang terakhir simbiosis parasitisme ini tadi langsung saya praktekkan yaitu ada nyamuk yang hinggap di tangan saya, dan itulah
simbiosis parasitisme itu antara nyamuk dan manusia. Like cherry blossoms blooming in the mountain